Semuanya, perkenalkan nama saya Rizka Sela Febriana. Saya mahasiswi dari Universitas Internasional Batam, khususnya di jurusan akuntansi. Sekarang saya di kelas 6 AKMB. Hari ini saya akan membahas jawaban dari hasil ujian UTS kemarin. Untuk kasus pertama, yaitu topiknya dengan penipuan dalam sistem pelaporan keuangan, di mana di sini katanya Rick diperkerjakan sebagai pengendali untuk membantu memilah dan mengatur catatan 7 juta dolar perusahaan pemasok medis. Perusahaan ini baru-baru ini diperpanjang pinjaman usaha kecil sebesar 1 juta US dollar untuk memperoleh aset pesaing yang keluar dari bisnis. Dalam pandangan Rick, akuisisi adalah kekacauan keuangan. Catatan inventaris salah tempat atau tidak akurat dan tidak ada yang tahu keluar dari piutang, yang sebagian besar lebih dari 45 hari. Meskipun salesman dari perusahaan yang diakuisisi pertahankan, penurunan penjualan di industri dan manajemen baru yang buruk tegas menyebabkan gesekan individu terbaik dan paling cerdas. Karena penurunan penjualan, bank menekan untuk mengetahui lebih banyak tentang konsolidasi situasi keuangan entitas saat ini. Monica, wakil presiden bank yang bertanggung jawab atas pinjaman, dan staf auditor banknya melakukan kontak harian dengan Rick. Setiap pagi, Rick agak gugup tentang penarikan uang tunai itu karena perusahaan benar-benar memainkan float. Selain itu, Ras presiden sering akan memegang cek vendor besar di laci mejanya tanpa memberitahu Rick. Meskipun sumber daya keuangan tegang terbaik, perusahaan mengalami kesulitan untuk mengganti kas kecil. Ada rasa optimisme dalam organisasi. Ketika perusahaan menembus di industri panti jompo, itu menarik keuntungan besar dan Medicare karena kenaikan harga 8 kali lipat biayanya. Sebagai hasil dari penjualan ini, perusahaan akan mulai mendapatkan keuntungan kecil di kuartal keempat, bahkan pada akhir tahun. Bagaimanapun, Rus tidak mau menyebutkan penjualan ini angka ke bank atau menambah pendapatan dan piutang sampai cek tiba. Karena dia tidak yakin kapan pemerintah akan membayar barang dan banyak lagi yang penting. Karena ia ingin memiliki sesuatu di saku belakangnya. Kalau bank menginginkan menyita. Lebih jauh, Rus sebagai pemegang saham mayoritas di perusahaan itu, khawatir dia akan melakukannya kehilangan perusahaan jika proses kebangkrutan harus dimulai. Setelah beberapa bulan mencatat penjualan berdasarkan uang tunai, Rick mulai memasukkan petunjuk bank yang status keuangan perusahaannya lebih baik daripada yang dilaporkan. Tetap saja, itu bukan miliknya perusahaan, dan dia perlu mempertahankan pekerjaannya. Dia tahu bahwa Rus akan bermain game dengan yang lain, orang-orang, tetapi dia tidak akan menghargai orang lain bermain-main dengannya. Apalagi Ras tidak mempercayai karyawan baru, dan Rick tahu dia harus mendapatkan kepercayaan presidennya. Untuk di soalnya kita disuruh tentuin apa aja fundamental prinsipal yang ada dalam kasus tersebut. Untuk fundamental prinsipalnya yang pertama itu di integritas, yaitu di mana perusahaan medical supply ini memiliki seorang karyawan yang bernama Rick yang bekerja di bagian kontrol, mengetahui tentang keadaan perusahaan yang sedang mengalami masalah. Dan Rick sendiri tidak jujur dalam memberitahukan masalah yang sebenarnya kepada bosnya yaitu Rus. Yang kedua yaitu profesional, kompeten, and due care, yaitu di mana Rick tidak memiliki sikap profesionalitas sebagai karyawan di bagian kontrolernya, dikarenakan ia tidak melakukan kewajibannya sebagai kontroler dengan benar. Hal ini dibuktikan dengan adanya pencatatan inventaris yang salah ditempatkan atau tidak akurat. Yang ketiga yaitu professional behavior, yaitu Rick sendiri tidak memiliki sikap seorang karyawan yang layaknya sebagai profesional dalam melaksanakan tugasnya. Untuk soal nomor 2, kita disuruh identifikasi relevant fact. Alasan ini bisa terjadi dikarenakan karena adanya ketidakjujuran yang dilakukan oleh karyawan ke bosnya maupun bos ke karyawannya. Karena hal yang paling dibutuhkan itu adalah kejujuran dalam bekerja sama dalam sebuah perusahaan. Untuk yang kedua, yaitu identify effective parties, yaitu orang-orang yang berkaitan dalam kasus tersebut adalah Ras sebagai presiden, Monica sebagai vice president small business loan at local bank, sama Rick sebagai kontrolernya. Untuk yang soal nomor 3, itu menurut saya sih semuanya, dikarenakan untuk menyelesaikan masalah, itu biasanya sih diperlukan adanya kerjasama untuk memperbaiki hal itu semua. Jika untuk soal nomor 3, jika saya sebagai seorang akuntan, maka saya akan mencoba mencari tahu
mengapa kesalahan ini bisa terjadi dan dari mana asal mulanya. Karena dengan begitu, kita lebih mudah untuk mencari solusi untuk masalah yang sedang terjadi. Untuk soal nomor 4, menurut pendapat saya, dibutuhkan adanya kejujuran antara sesama bos ke karyawan maupun karyawan ke bosnya. Karena jika tidak ada, maka kita akan sulit untuk bekerja sama dalam sebuah perusahaan dikarenakan kita tidak saling jujur. Baiklah, saya akan melanjutkan ke kasus kedua. Kasus kedua dengan topik penilaian aset atau penghapusan. Di mana dalam cerita tersebut, itu Penny adalah seorang pengendali pertama yang dipekerjakan di sebuah perusahaan mesin pertanian berukuran sedang. Itu perusahaan telah memperoleh kembali traktor dari bagian serta peralatan lain dari petani yang mengajukan permohonan kebangkrutan atau sangat terlambat dalam pembayaran bulanan mereka selama 2 tahun terakhir penurunan ekonomi. Selain itu, perusahaan telah mengakuisisi beberapa persediaan lain-lain dari pesaing mengalami kemalangan yang sama. Salah satu tujuan awal Penny itu adalah menentukan seberapa akurat inventaris pada buku, mencerminkan nilai pasar wajarnya. Saat dia berjalan dengan Ron, petugas kontrol inventaris, melewati semua itu, peralatan dan pala inventaris, ia memperhatikan bahwa banyak bagian dari mesin terlihat berkarat dan berdebu. Ron memberitahunya bahwa sementara hanya sekitar sepertiga dari barang-barang ini adalah kepemilikan kembali. Kebanyakan adalah overrun and resesi. Banyak orang yang telah duduk di lereng ini selama bertahun-tahun. Kemudian Penny bertanya lebih lanjut. Tampaknya masalah ini luas. Dan bahwa inventaris ini bergerak lambat. Ketika persediaan terjual, itu adalah diskon yang sangat signifikan. Untuk Ronda, manajemen penjualan menunjukkan bahwa ini adalah masa yang sangat sulit untuk menjual barang-barang ini. Terutama karena sebagian besar penggerak lambat adalah barang tiket besar. Bahkan, Ronda merasa kasihan kepada staf penjualannya karena mereka telah dipaksa oleh presiden perusahaan untuk mendorong barang-barang ini dengan komisi hanya 2% lebih banyak. Akhirnya Penny pun mendekati Art, presiden perusahaan, tentang masalah ini dan bertanya, apa dia berniat untuk melakukan tentang dilema. Art memberitahunya bahwa dia percaya banyak dari hal ini barang-barang dijual karena pemasaran yang tepat dan kondisi ekonomi yang tepat. Selain itu, beberapa pelanggan utamanya berhutang budi kepadanya. Seni juga menunjukkan bahwa sekarang bukan waktu yang tepat untuk perusahaan untuk menerima pukulan dari revaluasi persediaan. Kemudian selama bulan-bulan berikutnya, Penny tidak melihat banyak gerakan dari tumpukan. Dia lagi mendekati Art dan bertanya, bagaimana dia akan mengatasi masalah ini ketika audit datang. Seni mengulangi tanggapan sebelumnya tentang penjualan produk dan menekankan bahwa penjualan aktual di semua lini produk ke auditor. Dia meminta Penny untuk tidak menunjukkan masalah ini kepada auditor dan akhirnya berkata, lihat saja apakah mereka memperhatikannya. Dan jika mereka mulai mencari-cari di dalamnya, saya harap Anda akan bisa untuk menunjukkan kepada mereka bahwa beberapa dari barang-barang ini terbalik. Penny menafsirkan seni mengatakan dia harus membantu memasukkan catatan jika tampak seperti auditor menemukan penggerak lambat. Sen dolar tidak tahu apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Untuk fundamental prinsipal yang ada dalam kasus ini, itu kenanya di integritas. Menurut saya sih Penny adalah seseorang karyawan yang cukup jujur dalam melaksanakan pekerjaannya di dalam perusahaan. Karena sebenarnya ia mengerti masalah yang dihadapi dan sebenarnya ia mau mencari solusi. Yang kedua, profesional, kompeten, and due care. Di mana menurut saya Penny sudah bersikap layaknya profesional karena ia tahu ia harus melaporkan dan melaksanakan kewajibannya dengan benar dan tidak bertindak curang. Untuk nomor 3 yaitu professional behavior, di mana menurut saya Penny juga memiliki sikap profesional dalam melaksanakan kewajibannya sebagai karyawan. Untuk soal nomor 2, itu identifikasi relevant fact. Penny sendiri itu bisa mengerti kondisi yang dialami oleh perusahaan saat ini dan ia mencoba untuk memperbaikinya dan mencari solusi.
Yang kedua yaitu identifikasi effective parties, yaitu effective parties yang terlibat di dalamnya itu adalah semua karyawan yang ada dalam perusahaan tersebut. Seperti Ron sebagai inventory control clerk-nya, Penny sebagai controllernya, Art sebagai company president, dan Rhonda sebagai sales manager-nya. Untuk nomor 3, itu menurut saya sih semua karyawan yang ada perusahaan, dari karyawan maupun direktur dari perusahaan tersebut. Untuk soal nomor 3, jika saya sebagai seorang akuntan, maka saya akan mendukung Penny karena ia telah berbicara jujur dan menjelaskan keadaan perusahaan dengan sebenarnya kepada audit. Karena kita harus mengatakan keadaan yang sebenarnya kepada auditor. Yang ke nomor 4, menurut pendapat saya, perlu adanya karyawan seperti Penny karena ia telah bersikap jujur walaupun ia disuruh oleh company direkturnya untuk membohongi audit, tetapi Penny tetap saja tidak melakukannya. Karena di akhir cerita, si Penny kan disuruh oleh direkturnya untuk berbohong, untuk memasukkan catatannya. Jadi kalau misalnya si auditor menemukan adanya kesalahan, maka si Penny Penny tetap tidak mengatakan sebenarnya dalam laporannya, dan ia tidak mendengar perkataan dari si direkturnya tersebut.